Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh di digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Kali ini saya akan bahas tentang anatomi landing page, tapi ada tanda kutipnya, yaitu ala saya. Lagi-lagi ala saya karena saya menceritakan apa yang saya lakukan ya. Akhirnya saya sharingkan di podcast ini. Insya Allah. Jadi landing page yang ala-ala saya ini saya akan jelaskan di sini ya, bagian-bagian partnya. Tidak melulu harus sesuai dengan yang ada di dunia luaran. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman miliki produknya, maka bikin landing page itu. Oke, yang pertama adalah kita bahas tentang headline. Biasanya ini yang paling krusial. Jadi headline ini harus menohok dan bisa mewakilkan apa yang kita mau atau harapkan dari audiens saat membaca. Nah, jadi headline ini dia tidak melulu tentang keunggulan produk. Nah, ingat ya, jadi headline tidak melulu tentang keunggulan produk. Jadi produk kita bagus. Ini adalah produk bagus. Nah, headline-nya kayak gitu misalkan ya contoh. Jadi nggak kayak gitu. Tapi perhatikan perception apa yang mau kita bangun kepada audiens kita. Nah, ini yang penting. Yang udah saya lakukan adalah seperti ini. Jadi misalkan saya bikin headline, jadi saya pikirkan ya, kira-kira apa nih yang mau saya trigger di alam bawah sadarnya ya. Saat dia baca gitu kan. Saat user baca ini apa yang langsung ketangkep pertama kali gitu kan. Katanya headline ini mewakilkan 80% apa yang di landing page katanya. Cuman walau namanya user kan tetap aja baca, bukti datanya ada nge-scrollnya juga gitu ya, ada kliknya. Kemudian untuk memperkuat headline biasanya saya memberikan sub headline atau lanjutannya lah ya. Kata-kata yang nggak harus melulu tentang sub headline itu nggak harus melulu tentang kecil di bawah, nggak. Bisa jadi sub headline itu membantunya ya dengan porsi yang sama ukuran size-nya. Oh ya, sebagai catatan, bahas tentang landing page kok melalui podcast gitu. Karena kalau melalui video dan ini kita pembahasannya cukup lebar ya, jadi ngelihat gambar jadi terdistraction dengan gambar. Kalau dengan podcast ini kita bisa berimajinasi ya landing page kita seperti apa. Jadi kenapa harus dibahas di podcast ya, alasannya itulah ya. Nah, jadi subline ini kita balik ke laptop. Subline ini biasanya ada kata-kata yang memperkuat tadi. Si headline seperti menjelaskan apa isi headline secara padat dan singkat. Nah, itu sub headline. Jadi ada headline, ada sub headline. Kemudian biasanya di bagian atas itu ada video atau gambar ya. Biasanya partnya disebutnya dengan hero, part di atasnya disebutnya hero. Ini membantu menguatkan si headline jika berupa gambar. Tapi kalau video biasanya disebut dengan VSL. Apa itu VSL? Yaitu video sales letter ya. Biasanya kalau kita buka landing page tiba-tiba ada video, biasanya itu akan menjelaskan tentang produk atau sebagian besar yang ada di landing page. Dan juga video sales letter. Jadi intinya harapannya dengan menonton video sales letter itu biasanya sih di bawah VSL ini ada CTA ya. Jadi langsung kliknya tuh bisa jadi langsung ke bagian harga atau klik langsung ke check out order dan macam-macam. Nah, biasanya kalau penggunaan VSL itu seperti itu. Kemudian setelah kita melihat ada headline, sub headline atau ada gambar atau video mendukung di bagian atas, itu powerfulnya di atas. Kemudian kita tambahkan dengan fitur. Nah, fitur ini adalah memunculkan unique product sellingnya. UPS-nya apa nih di produk kita? Minimal kan ya bisa kita munculkan 4-5 UPS lah. Kemudian kita munculkan apa yang dimiliki atas produk kita dan tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Misalnya kita bisa munculkan gitu. Contoh kita agak kebingungan nih, kelebihan-kelebihannya apa? Kita bisa munculkan apa yang tidak dimiliki kompetitor. Kita cek lah kompetitor kita apa. Oh, ternyata unique selling produknya ada di sini. Usahakan dibantu menggunakan visual saat kita menjelaskan fitur, keunggulan. Usahakan menggunakan visual ya. Visual itu berupa gambar. Penjelasan, bukan menjelaskan lebih detail, cuman kita misalkan unique product sellingnya kita misalkan contoh
Contoh saya ada produknya adalah menggunakan augmented reality. Augmented reality itu apa? Nah, otomatis itu udah otomatis saya menggunakan video atau gambar ya untuk mendukung itu. Nanti saya ada study case. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kayak apa study case landing page saya. Kemudian kita munculkan, bisa jika diperlukan ya, jika diperlukan kita munculkan how to atau cara penggunaan suatu produk. Jika ada yang perlu dijelaskan cara penggunaan suatu produk, maka jelaskan dengan mudah. Plus lagi-lagi menggunakan visualisasi. Jadi cara menggunakan tuh jangan menggunakan teks. Kalau lebih bagus agak sedikit-sedikit menggunakan infografik ya. Jadi menggunakan ini ke sini selesai. Contoh gitu. Udah selesai. Habis itu perlukah di landing page kita menjelaskan tentang about us gitu, tentang saya atau tentang brand? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau menurut saya, kalau iya, misalkan iya nih jawabannya. Jika sudah ingin branding dan long term atas journey yang sudah disiapkan. Ya, jadi teman-teman kalau iya, maka kita sudah memikirkan tentang branding dan long term atau journey-nya. Jadi kita menggunakan brand dari awal. Kita bangun gitu kan, user. Jadi saat ada produk baru atau reputation, nah user udah mengingat yang produk kita dari warna lah, logonya lah, atau jargonnya brand kita sudah kita gunakan di sini. Jika tidak gitu kan. Nah, biasanya nih main atau jualan tanpa branding biasanya menggunakan produk yang fast moving atau yang kita sebut biasanya dengan trending ya. Nah, biasa jarang banget menggunakan brand. Saat menggunakan lagi trending produk A, 3 atau 5 bulan sudah berganti lagi dengan produk B, bahkan dengan needs yang berbeda ya, otomatis biasanya jarang menggunakan branding atau ya brandingnya ya jarang ya. Nama produk aja itu kadangkala itu produk apa ya? Bukan nama produknya, bukan nama produk sendiri, nama produk orang lain misalkan. Kemudian lanjut di anatomi landing page salah saya itu adalah yang cukup powerful adalah testimonial atau social proof. Nah, ini sudah tidak bisa dipungkiri harus ada ini. Nah, usahakan sudah mendapat feedback ya di part ini atau produk kita. Jika baru banget belum ada gimana? Ayo, misalkan kita baru mulai jualan nih di landing page kita belum punya testing, blank. Saya ngalamin juga tanpa bikin landing page tanpa testimonial ya rapopo. Lanjut aja sembari kita garap. Sekalian kita tes produk kita sebenarnya ini diserap sama market nggak, dimauin sama audiens nggak gitu ya. Akhirnya mendapat feedback 1-2 itu udah kayak ngerasa gold banget itu, alhamdulillah gitu. Akhirnya kita publish lah gitu. Tapi ini catatan, lagi-lagi bermain di landing page ini ada catatannya. Pertama adalah feedback usahakan yang jujur. Jangan mengada-ngada atau bikin ngarang-ngarang lah. Story-nya tuh dibikin ala apa ya, istilahnya bukan real gitu. Kemudian saat kita mau publish feedback yang kita dapat, alangkah baiknya kita memohon izin ke user untuk dipublish ya. Biasanya yang ada gitu kan, yang sudah ada gitu, screenshot WA lebih powerful ketimbang didesain biar ciamik gitu. Jadi contoh misalkan ini screenshot WA, habis itu ada kata-kata terima kasih pun produk bagus. Nah ini kita desain sendiri gitu kan, ternyata kurang powerful di saya ya, nggak tahu di teman-teman. Jadi kalau mau main menggunakan desain, saya sarankan di screenshotnya itu tetap disertakan, kemudian dibikin ciamik. Nanti saya ada study case-nya, contoh untuk bikin testimonial ya. Kemudian kita highlight lah kata-katanya kayak gitu biar ciamik ya. Apakah di landing page kita perlu FAQ? Nah ini untuk tanya jawab. Saya pribadi bikin landing page sejauh ini tidak pakai FAQ ya. Mungkin karena produk saya pribadi itu adalah produk mudah konsumsi yang tidak perlu keribetan ya untuk penggunaannya, ya otomatis tidak perlu FAQ. Contoh kita jual produk gamis di landing page gitu. Apakah kita menggunakan FAQ?
Saya pribadi sih harusnya nggak perlu ya cara menggunakan jilbab atau masukkan tangan kanan dulu, tangan kiri dulu, harus tangan kanan dulu gitu. Jadi FAQ ini mungkin untuk produk yang butuh edukasi lebih bisa jadi di bawah. Jadi saran saya sih kalau produknya tidak terlalu sulit, tidak perlu contoh penggunaan, FAQ-nya tidak perlu disertakan. Kenapa? Bisa jadi malah mendistraction user, jadi menurunkan conversion. Dikhawatirkan ini. Tapi bisa jadi kalau dengan FAQ malah meningkatkan alam bawah sadar user, jadi mereka meyakinkan lagi, ya bisa jadi. Nanti makanya kita tes FAQ ini ada banyak di impression nggak, mereka ngeklik di bagian part ini nggak, atau kita tracking lah di analitik atau menggunakan Google Tag Manager ya di FAQ ini. Sebenarnya bagus atau enggak? Kan kita bisa nge-track ya landing page ini optimalnya ada di berapa scroll gitu, ada di part yang mana gitu. Mereka klik yang button yang mana. Bahkan saya bikin button hanya satu saking kebanyakan button. Pernah saya bikin button banyak juga di tim itu, buttonnya setiap produk, setiap kita kan ada buku itu ada 12. Nah 12 itu aja udah setiap halaman buku itu ada buttonnya. Belum lagi button yang di atas di hero-nya, belum lagi button di testimoni, belum lagi button di harga. Oh banyak Pak. Cuman kita track di mana yang bagusnya. Oh ternyata part di sini yang bagus. Oh ternyata di button sini yang bagus. Akhirnya kita minimalisir. Kita move dengan pindah landing page yang lain. Mereka suka di bagian part ini saat mengeklik. Akhirnya kita bikin landing page yang selanjutnya. Kita optimasi. Itu landing page salah saya. Jadi anatominya seperti itu. Tidak perlu ribet-ribet. Dan catatannya jangan misleading ya. Nah, ini catatan saya. Jadi dari segi headline, subheadline, habis itu gambar untuk menguatkan headline atau video, VSL kita sebut ya, video sales letter. Kemudian fitur, jangan lupa fiturnya dimunculkan, unique product sellingnya apa aja. Kemudian habis itu ada perlukah cara penggunaan, jika perlu maka dicantumkan, kalau enggak ya enggak usah. Habis itu tentang brand, about us, kalau mau bangun branding atau memperkuat justru ada sosok figur yang ada di situ atau siapa aja ya monggo bisa. Kemudian testimonial jangan lupa. Nah, ini penting banget testimonial, tapi jangan lebay juga sampai datengin testimonial sampai 10, enggak perlu saya rasa. Cukup 3 sampai 5 lah. Maksimal 5 itu udah powerful kok 5. Atau kita bisa rotate lah. Kita ganti-ganti ya. Biar enggak bosan gitu. Kemudian ada catatan bagi saya khususnya untuk di CTA. Ini CTA itu adalah click to action-nya ya, di buttonnya ini. Mereka itu mau melakukan action apa gitu. Nah ini, pertama perhatikan size atau ukurannya. Nah, gede, kecil, lebar, panjang, atas, bawah gitu. Kemudian letaknya. Nah letaknya ini di atas, bawah, tengah. Kemudian warnanya. Usahakan warnanya jangan terlalu sama dengan background dan warna produk kita ya. Usahakan agak sedikit berbeda dan mereka aware itu bahwa itu CTA dan mereka akan ngeklik. Kemudian biasanya kan di CTA ada kata-kata copywriting, klik di sini, beli sekarang. Kalau mau beli klik di sini untuk mendapatkan diskon. Contoh gitu panjang juga. Habis itu desainnya perlu menggunakan hover atau tidak gitu kan, ada motionnya bergerak gitu. Habis itu posisinya harus clean. Yang menurut saya ini harus clean dan mudah diklik, agak ada kejaga space lah. Jangan terlalu menumpuk-numpuk dengan arrow dan lain-lain atau ada kata-kata. Mereka harus clean dan mereka ngeklik enak banget gitu, user. Nah, kemudian saya ada study case pribadi untuk di landing page ini, teman-teman bisa mendownload. Ini saya bikin video ya. Saya bikin video tentang satu landing page saya. Tapi saya belum membuka landing page ini. Ini adalah landing page yang berhasil atau gagal. Wah, serunya di situ. Teman-teman bisa lihat di situ, nanti kita bisa diskusi juga. Teman-teman bisa klik digitalytics.id.
garis miring atau slash itu LP, singkatan dari landing page. Jadi digitalytics.id garis miring LP, atau teman-teman bisa klik di description dari podcast ini, tinggal klik aja. Jadi kita bisa lihat study case yang saya bikin ya. Tapi saya belum membicarakan itu berhasil dan tidak. Landing page. Cuman saya penjelasan dari anatomi ini insya Allah sudah turunkan di study case itu. Oke. Segini dulu untuk anatomi landing page ala-ala saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.